نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kepada yang maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama berterima kasih karena Allah kabulkan doa yang waktu itu sempat kita panjatkan supaya usia tak disampaikan di bulan suci Ramadan. Sama-sama beberapa bulan lalu bilang ke Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan usiaku di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini bukan cuma Allah sampaikan usia tak di bulan suci Ramadan, tapi Allah juga kasih kesempatan untuk bisa menikmati 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian sama-sama tambahi lagi doa tak, mudah-mudahan dengan sampainya usia tak di hari ini bukan cuma sekedar sampai, tapi bisa lebih maksimal, bisa kita lebih bersyukur dengan 3 hal. Bersyukur yang pertama, kita bersyukur dengan lisan tak, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah kasih Allah kasih kekuatan, Allah kasih keinginan, Allah kasih harapan dalam hati tak untuk mau terus berjuang beribadah di proses dan di titik tak masing-masing sampai hari ini. Kemudian kita bersyukur dengan cara hati tak. Caranya adalah dengan meyakini bahwa fabima wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi semua yang kita dapatkan dalam hidup tak, semua nikmat anugerah apapun itu yang kita dapatkan, itu pasti ada campur tangannya Allah. Kemudian kita bersyukur dengan yang ketiga, yaitu bersyukur dengan tindakan dan perilaku tak. Bersyukurnya ini seperti bagaimana Nabi SAW ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, suamiku, kenapa masih sholat malam sampai bengkak kaki kita? Nah kita ini sudah dijamin masuk surga. Terus Nabi SAW bilang, ya seperti ini nih saya mau bersyukur. Saya mau tunjukkan bahwa saya ini manusia yang bersyukur karena saya tahu nih bahwa saya masuk surga, punya nikmat banyak, maka saya tambahi kualitas ibadahku. Jadi sama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, semakin banyak nikmat yang kita dapat harus memicu semangat kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya-tanya, bagaimana itu masuknya Ustaz? Sesuatu itu disebut ada barakahnya, ada berkahnya. Sedikit banyak yang kita dapatkan, saya ulangi sekali lagi, sedikit banyak yang kita dapatkan kalau semakin dekat kepada Allah, nah itu berkah. Tapi sedikit atau banyak kita dapatkan, tapi makin jauh sama Allah, harus hati-hati di situ. Terutama kalau ternyata selama hidup kita ini banyak sekali kita dapat, tapi kenapa kualitas hubungan tak sama Allah semakin tidak bagus? Dalam Islam ada dikenal istilah istidraj. Istidraj itu Allah kasih dulu banyak-banyak, terus nanti taktiling Allah jatuhkan Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semakin dikasih banyak atau sedikit, semakin dekat dan semakin intens hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, subuh hari ini tadi saya tanya sama Ustaz berapa menit durasinya ini Ustaz. Terus Ustaz bilang ada yang panjang, ada yang pendek. Maka saya mau minta izin dulu sama Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Mungkin ini agak sedikit panjang. Saya akan membawakan yang kita sama-sama pasti sudah pernah dengar tentang membayar kalah dan membayar fidyah. Ini membayar kalah dan membayar fidyah. Nah, kita akan masuk dulu yang paling mudah. Yang paling mudah yang nomor 1 adalah orang yang boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan dan nanti dia punya kewajiban untuk ganti kalahnya di hari lain di luar bulan suci Ramadan. Adalah orang yang dalam perjalanan.
Dalam Al-Quran dijelaskan, aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang-orang yang safar dalam perjalanan, fa'iddatun, maka gantinya min ayyamin ukhar, puasa di hari lain di luar bulan suci Ramadan. Contohnya bagaimana itu Ustaz? Contohnya beberapa hari ke depan, insya Allah sebagian dari kita akan pulang kampung, mudik. Mudik. Nah, cuma saya tanya dulu, kuis dulu. Yang mana lebih aman? Pulang kampung pagi-pagi, tapi kita tidak puasa karena butuh makan atau mabuk kalau nggak makan atau kita mudik malam-malam tapi kita tidak sempat melakukan ibadah di malam hari di bulan suci Ramadan. Ya, jalan pagi. Jalan malam atau jalan pagi Pak? Ada jalan pagi, jalan malam. Ada lagi yang bilang, ayo naknya golput kau Ustaz. Serah kita yang mana. Nah, jawabannya Bapak Ibu, lebih disarankan untuk kita melakukan perjalanan di pagi hari. Kenapa? Karena Allah sudah kasih keringanan. Kalau tidak sempat puasa di bulan suci Ramadan, bisa jadi ganti di hari yang lain. Sedangkan ibadah malam di bulan suci Ramadan itu cuma ada di bulan suci Ramadan saja. Tidak ada di bulan lain. Terutama apa Bapak Ibu, jamaah subuh rahimakumullah, terutama ibadah di 10 akhir bulan suci Ramadan. Terutama kita yang punya mimpi sama-sama mau dapat keutamaan Lailatul Qadar, maka diutamakan pulang kampung atau adakan perjalanan di pagi hari. Tapi ingat yang boleh menentukan orang itu puasa atau tidak bukan mamanya, bukan bapaknya, tapi yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Jadi misalnya perjalanan ambil contoh ke Bulukumba. Di Bulukumba sekarang ini 5-6 jam ke sana misalnya. Ke Bulukumba 5-6 jam. Anak tak wajib untuk puasa, biar dia puasa. Tapi ada orang yang mabuk, harus minum antimo. Kalau tidak masuk makanan minuman, keluar sahur kah? Nah, orang ini tidak ada masalah untuk tidak berpuasa. Ustaz bagaimana kalau perjalanan lewat pesawat, pesawat muda terserah dia. Dia punya hak untuk tidak berpuasa walaupun perjalanannya tidak sulit seperti naik pesawat. Seperti itu. Jadi yang pertama, orang-orang yang bersafar atau dalam perjalanan punya hak untuk dia tidak berpuasa. Kalau dia mau berpuasa tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mau berpuasa jangan marahi. Karena ada tahu haknya dari Al-Quran, Allah sendiri yang kasih. Nah kemudian yang kedua, apa? Yang kedua adalah wa in kuntum marda aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang kedua marda, orang yang sakit. Orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini banyak sekali kategorinya. Yang pertama dulu, ulama mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa marbo di situ, orang sakit di situ adalah orang sakit yang memungkinkan dia untuk sembuh. Saya ulangi, orang sakit yang mungkin untuk sembuh. Misal bagaimana? Tiba-tiba ada bapak-bapak, ibu-ibu kambuh vertigonya. Terus ada lagi bapak, ibu-ibu atau adik-adik yang tiba-tiba muncul sengmahnya, sakit perutnya, kalau tiba-tiba taklangnya pagi-pagi dan harus mengonsumsi supaya enak tenggorokannya. Orang-orang yang seperti ini sama seperti orang yang bersafar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, ganti di hari lain. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu misalnya dropkick, masuk ke rumah sakit, terus dokter bilang, tabe harus minum obat per 4 jam. Per 4 jam. Berarti tidak boleh puasa. Tidak ada masalah.
tidak ada masalah untuk kita tidak berpuasa, tapi konsekuensinya bayar qiyqallah di hari yang lain. Nah, ada juga sakit yang tidak mungkin sembuh. Ada juga sakit yang tidak mungkin sembuh. Tapi bukan di situ dalilnya. Dalilnya di potongan yang lain, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang sudah tidak mampu berpuasa, maka dia punya kewajiban hanya membayar fidyah kepada orang miskin. Fidyahnya berupa apa? Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi satu orang miskin makanan di setiap kalanya. Saya ulangi sekali lagi, kalau sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dia punya kewajiban untuk bayar fidyah saja kepada satu orang miskin di setiap satu kalanya. Nah, pertanyaannya, apa pengertian dari orang tidak mampu puasa di ayat ini? Nah, ulama menjabarkan pengertian orang tidak mampu di sini ada beberapa. Yang pertama, orang yang sudah sakit dan sulit untuk sembuh. Misal orang yang sudah koma berbulan-bulan. Atau orang yang stroke parah. Atau apalagi orang yang tiba-tiba sudah kena penyakit pikun. Karena nggak tahu kodong kapan malam, kapan pagi, kapan siang, nggak tahu. Orang yang tiba-tiba terkena apa? Gangguan jiwa. Nah, ini sakit yang seperti ini punya kewajiban tidak bayar qalla tapi bayar fidyah. Ada lagi ternyata dimasukkan sama ulama, ternyata di potongan ayat itu termasuk di dalamnya adalah orang sepuh yang sudah tidak bisa puasa. Orang sepuh yang sudah tidak mampu puasa, ternyata ulama masukkan ke dalam situ. Orang yang tidak mampu berpuasa maka bayar fidyah. Satu hari qalla, satu orang miskin dikasih makan. Orang yang sudah tidak mungkin sembuh, sulit sembuh, orang pikun, kejiwaan, dan termasuk orang tua yang sudah tidak bisa puasa. Cuma, ini Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, adik-adik, teman-teman semua, untuk menentukan siapa yang tidak puasa dari orang tua itu bukan anak. Kita ini biasa di Makassar, dilihat tua-tua orang tua tak langsung ditek. Yang mikir puasa mama, tua mikir kuliah nanti garing tak bisa. Komunikasi baik-baik. Tanya di awal Ramadan. Tabe mama, bapak, bagaimana kondisi tak tahun ini? Mungkin jiki puasa. Kalau ternyata orang tua tak bilang, susah-susah saya untuk puasa. Tapi mau kak? Jadi mungkin itu satu hari selang, satu hari puasa, satu tidak. Boleh begitu? Boleh. Karena yang menentukan bisa tidaknya puasa bukan kita. Anaknya, cucunya bukan. Tapi orang sepuh tersebut. Terutama kalau misalnya ternyata ada orang sepuh tak. Ada orang sepuh tak yang mulai lupa-lupa masuk pikun-pikun awal. Nah itu harus dihitung orang yang sakit. Apalagi yang sepuh-sepuh yang sudah wajib konsumsi obat per 4 jam, per 3 jam, per 5 jam. Nah itu sudah masuk kategori tidak mampu berpuasa dan harus dibayarkan fidyah. Selanjutnya, siapa lagi orang tidak berpuasa? Ulama mengambil lagi bagian perempuan, orang-orang yang haid. Orang-orang yang haid ternyata sama ulama dimasukkan ke kategori yang pertama tadi. Orang yang haid itu ulama memasukkan mereka ke dalam kategori orang yang haid itu sebagai orang sakit yang mungkin sembuh. Kalau tadi orang sakit mungkin sembuh, apa konsekuensinya? Mengganti di hari lain. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Terus istrinya Nabi SAW, Aisyah pernah bilang, dulu kami pernah haid. Nu'mar biqada'is siyam, wala nu'mar biqada'is salah. Kami dulu haid tonci,
Tapi kami disuruh untuk ganti puasa dan tidak disuruh untuk ganti sholat. Jadi kada tong itu aliran orang haid disuruh tong kodong ganti sholatnya. Tidak ji. Tidak ada perintah dari Nabi SAW perempuan yang haid disuruh ganti sholat, itu tidak ada. Hanya ganti puasa. Hanya ganti puasa. Nah, ada satu tips untuk bapak-bapak, teman-teman muda, laki-laki yang di sini dan adik-adik, rahimakumullah. Ingat nanti di hari 30 puasa Ramadan atau di tanggal 1 Syawal, ajak duduk perempuan tak di rumah. Terus tanya berapa kalata mak, berapa kalata kak, berapa kalata dek, berapa kalata nek, tante. Sudah itu hitung total kalanya, dan setelah itu bantu mereka untuk bayar kalanya. Bagaimana caranya Ustaz? Misal kalanya ada 8 hari haid. Bagaimana cara bantunya? Cara bantunya kita tentukan mau puasa di hari apa. Misal yang laki-laki punya, kita manusia disunahkan puasa Senin Kamis. Jadi selama 1 bulan itu bisa itu kalau sebenarnya itu perempuan selesai bayar kalanya. Kita tahu kenapa itu banyak perempuan 1 bulan sebelum masuk puasa masih banyak kalanya. Karena bilang ini ada Ustaz saja sendiri puasa di rumah. Masa tomma ngar teman puasa. Nah, jadi salah satu solusinya bantu perempuan untuk bayar kalah. Caranya bagaimana? Yang tadi sudah jelaskan. Pilih hari-hari yang pas kita puasa sunnah, perempuan tak ganti kalahnya. Tapi ingat buat ibu-ibu, saudari-saudari, tidak boleh digabungkan antara niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Termasuk yang bilang, Ustaz, kebetulan hari Senin kasih masuk Tommy niatnya puasa sunnah deh. Tidak bisa. Tidak bisa. Amalan wajib itu khusus puasa. Puasa itu kita pasti sudah sering dengar hadisnya. Kalau puasa wajib itu harus ada niat dari sebelumnya azan subuh. Itu puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah tidak harus ada niat malamnya. Nabi SAW pernah terlambat datang ke rumahnya pagi-pagi terus tanya sama istrinya, ada makanan di rumah? Terus istrinya bilang apa? Tidak ada makanan. Habis itu Nabi SAW bilang apa? Kalau begitu saya puasa sunnah hari ini. Artinya kalau puasa sunnah ini memang perlakuannya beda dengan puasa wajib. Niatnya saja, kalau puasa sunnah bisa kita niatkan bangun kita tidur, belum pergi minum, pergi sholat subuh, terus mau gak puasa di hari ini, itu bisa untuk puasa sunnah. Tapi puasa wajib tidak bisa. Sebelum azan subuh harus memang ada di kepala di hati bahwa akan niat puasa wajib. Apa saja puasa wajib itu Bapak Ibu? Puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Kafarat itu pelanggaran. Kalau ada orang melanggar di bulan suci Ramadan, ada puasa 2 bulan berturut-turut, itu namanya puasa kafarat. Sama satu lagi puasa wajib itu puasa bayar kalah. Puasa bayar kalah itu termasuk juga puasa wajib. Jadi untuk ibu-ibu, sekali lagi, haid dikategorikan sebagai sakit yang mungkin sembuh dan diganti di hari yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, dari puasa yang tadi sudah kita jelaskan itu diganti di hari yang lain, kapan boleh mulai ganti puasa? Sampai kapan batasnya? Dimulainya Bapak Ibu, itu boleh bayar kalah per tanggal 2 Syawal. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau puasa Syawal, baru boleh dimulai puasa Syawal tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 1 Syawal, hari Lebaran itu haram hukumnya berpuasa. Haram, tidak boleh ada orang puasa tanggal 1 Syawal. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang, tidak boleh Di situ memang kita selebrasi, merayakan, makan-makan. Terus kita masuk ke yang selanjutnya. Kita masuk yang selanjutnya, orang-orang yang tidak puasa dan apa konsekuensinya. Ini yang terjadi di ibu-ibu.
Ibu-ibu adalah kadang-kadang atau sebagian ibu-ibu mengalami fase hamil dan menyusui. Oke? Hamil dan menyusui. Pertanyaannya, bagaimana ini Ustaz kalau orang hamil dan menyusui? Apakah bayar qalla atau bayar fidyah? Nah, ulama mengkategorikan orang hamil dan menyusui, memasukkan mereka ke dalam golongan orang yang sakit yang mungkin sembuh. Yang sakit yang mungkin sembuh. Maka bayarnya pakai apa? Ganti. Bayarnya pakai ganti. Tapi ada pengecualian di kasus dua ini. Melahirkan dan hamil dan menyusui. Kalau di Sulawesi Selatan ibu-ibu nih, biasa kalau ada orang hamil nih langsung silang-sungang, pokoknya fidyah. Betul? Di budaya tak di sini. Pokoknya hamil langsung fidyah titik. Nah ternyata ulama berbeda pendapat ki Bapak Ibu. Jamaah subuh rahimakumullah. Beda pendapatnya bagaimana? Nah ternyata dikembalikan dulu di kondisi perempuan tersebut. Karena kondisi saya kasih tahu ke dia bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, mungkin ada sebagian kita belum tahu. Saya kasih tahu ki bahwa kondisi perempuan ketika haid, ketika melahirkan atau ketika menyusui dan hamil itu berbeda-beda antara satu perempuan dengan perempuan yang lain. Ada perempuan waktu haid ki bisa aktivitas seperti biasa. Ada perempuan waktu haid aktivitas seperti biasa tapi koro-koroan ya. Betul Ibu? Betul. Ada juga kodong ibu-ibu atau putri-putri pas haid sakit sekali perutnya sampai cuti kerja. Ada begitu. Jadi kita tugasnya apa? Harus mengerti bahwa kondisinya ini berbeda-beda. Nah begitu juga dengan ketika kalau hamil dan melahirkan dan menyusui. Nah ulama bilang apa? Lihat dulu kondisinya perempuan tersebut. Tanyakan dulu kondisinya perempuan tersebut. Kalau ternyata perempuan tersebut kuat fisiknya, kalau kuat fisiknya, maka lebih diutamakan dia apa? Puasa dulu. Nomor satu itu kalau kuat secara fisik, apalagi yang sudah pengalaman nih bertahun-tahun melahirkan, dan ternyata selama ini kasak fisiknya, dianjurkan untuk perempuan tersebut puasa ki. Kalau kuat kalau dibawanya kuat, agak-agak kuat, nah silakan ki tidak puasa tapi bayar qalla. Kalau agak-agak kuat. Nah pertanyaannya Ustaz, bagaimana nih kalau aslinya Ustaz loyo, dodong, nggak ada tenaga, capek, belum lagi proses pasca melahirkan ada istilah baby blues, susah bergerak apa segala macam, bingung sama kondisi. Nah, ulama bilang apa? Ada 3 pendapat tentang kondisi orang hamil dan melahirkan dan menyusui. Yang pertama bayar qalla saja kalau tidak puasa. Yang kedua bayar fidyah saja. Yang ketiga bayar tommy qalla dan bayar tommy fidyah. Jadi saya ulangi, bayar tommy qalla dan bayar tommy fidyah. Yang pertama dulu bayar qalla saja. Bayar qalla saja ini itu yang tadi disebutkan. Kalau ibu tersebut kondisinya kuat atau lumayan kuat, boleh untuk tidak puasa, tapi di luar bulan suci Ramadan bayar qallata kalau kuat Nah yang kedua, kalau khawatir terhadap janinnya, tapi tidak khawatir sama dirinya sendiri, beda itu Budi. Khawatir sama balita itu berarti kita tahu sebenarnya fisik tak kuat tapi takut ini sama kondisi balita. Ini ulama bilang apa? Dia dianjurkan untuk bayar qalla dan bayar fidyah. Nah, tapi kalau kondisinya betul-betul sulit sekali untuk bayar qalla juga, baru di situ baru cukup fidyah. Jadi ada fasenya, tidak langsung cukup fidyah. Enggak. Tapi dia tanya dulu, ini kondisi ibunya bagaimana?
Di seperti itu kurang lebih. Nah, terus ada dua kondisi. Kemudian kasus dua berbeda. Bagaimana itu Ustaz kalau tiba-tiba orang meninggal dunia? Sedangkan Nabi SAW pernah bilang kalau ada orang yang utang puasa maka puasanya dibayar oleh ahli warisnya. Dibayar oleh siapa? Ahli warisnya. Nah, bagaimana kalau misalnya orang ini koma, masuk bulan puasa, keluarganya sudah tahu ini kodan tidak bisa puasa jadi dibayarkan mami fidyahnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi dari awal niatnya apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah dari awal niatnya bayar fidyah. Ternyata di hari ke-10 meninggal dunia ini orang yang dari awal niatnya sudah bayar fidyah. Pertanyaannya, apakah nanti ahli warisnya bayarkan fidyahnya atau ganti kala puasa? Jawabannya tergantung dari niat awalnya. Jadi kalau orang sakit memang dari awal dan tidak mungkin sembuh koma terus niatnya ini kodong anak satu kalau sakit lagi sampainya lebaran koma sampai lebaran memang niatnya fidyah ternyata hari ke-10 meninggal dunia, ahli warisnya tidak ada kewajiban untuk bayar kala puasa, cukup dengan membayar fidyah. Nah berbeda misalnya begini kondisinya. Ada orang sehat, hari ketiga kodong muncul vertigonya, muncul mahnya. Hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 tambah parah. Hari ke-8 krisis, hari ke-9 meninggal dunia. Orang ini niatnya sembuh dan nanti mau ganti puasanya di hari yang lain. Nah kalau untuk yang seperti ini, orang yang memang niatnya kodong dari awal mau ganti puasa ganti kalla, maka ahli warisnya yang bayar kalla atau fidyah? Kalla. Nah saya harus kasih dulu pemahaman sedikit Bapak Ibu. Saya kasih ingat bahwa ahli waris itu bukan cuma anak, orang tua, kakek, saudara, saudara tiri seayah, itu juga ahli waris. Itu juga ahli waris. Dalam Islam itu ilmu waris itu ilmu yang pertama akan Allah, Nabi SAW bilang ilmu yang pertama kali akan Allah angkat dari dunia itu ilmu waris. Hilangin nanti itu. Bukan karena susah dipelajari, karena susah dipraktekkan. Karena orang udah praktekkan. Kayak kita di sini ada budaya waris tak di budaya Sulawesi Selatan. Nah orang tahu ada tong ini budaya warisnya Islam, ada peraturan warisnya Islam. Tapi orang kita di Sulawesi Selatan tidak diterapkan itu. Makanya nanti tuh Allah akan cabut ilmu yang pertama kali dicabut itu ilmu waris. Tidak ada nanti di dunia itu ilmu waris. Sekarang masih ada orang yang praktekkan, tapi nanti akan dicabut. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya tentang fidyah. Bagaimana caranya bayar fidyah? Kapan dibayarnya? Kepada siapa? Apakah boleh pakai uang? Apakah boleh dibayar melalui masjid? Dan bagaimana? Nah kita jelaskan dulu fidyah itu bagaimana. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah, ta'am itu bahasa Arab. Ta'am itu artinya makanan. Tunggal. Kalau makanan jamak, at'imah. Kalau makanan tunggal, itu ta'am. Miskin, satu orang miskin. Bahasa Arab itu miskin, satu orang miskin. Kalau banyak orang miskin, bahasa Arabnya masakin. Masakin. Jadi fidyah itu Bapak dan Ibu hanya kewajiban satu kali kala satu hari kita cuma punya kewajiban membayar kepada satu orang miskin satu porsi makanan. Satu makanan. Nah, ada budaya di Sulawesi Selatan, fidyah itu satu rantang untuk satu keluarga. Kalau sudah pernah bayar fidyah satu rantang untuk keluarga, insya Allah itu lebih-lebihnya itu sedekah itu.
Karena kewajiban tak hanya apa? Kewajiban tak hanya satu orang miskin dalam satu hari. Oke, selesai. Jadi fidyah itu satu orang satu hari kalwa. Pertanyaan selanjutnya, berapa ukuran fidyah? Nah, ukuran fidyah itu kata ulama, pendapatnya yang paling sahih dan dipraktikkan oleh para ulama, para sahabat Nabi SAW adalah setengah so'. Kalau zakat fitrah itu berapa so'? Satu so'. Zakat fitrah. Fidyah setengahnya. Sekarang saya tanya Ki, berapa zakat fitrah di masjid tak ini? Berapa liter? Nah, masjid tak ini mengikuti fatwanya MUI dan fatwanya Kementerian Agama Makassar, Sulawesi Selatan, bahwa ukuran zakat fitrah di sini sudah ditetapkan sebanyak 4 liter. Sebenarnya ada tiga pendapat yang berbeda. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, cuma kayaknya ini pemerintah tak mau supaya kasih lebih supaya manfaatnya lebih banyak dan untuk berhati-hati. Jadi berapa? Digenapkan sama pemerintah tak 4 liter. Satu berapa tadi? Satu so. Nah, untuk fidyah setengah so. Berapa setengah so jadinya? 2 liter. Beras atau makanan pokok di daerah tersebut. Jadi kalau di Papua Ki dan teman-teman di sana misalnya sagu atau jagung, maka itu makanan yang fidyahnya. Waktu di mana? Waktu saya tinggal di Arab sana tidak beras, bukan beras orang fidyahnya. Gandum, tepung, kurma. Karena mereka itu beras itu makanannya pendatang. Kalau kita ingat itu di Tanah Suci Ki, ada penjual-penjual nasi, bukan makanan aslinya orang Arab itu. Itu makanannya pendatang. India, Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, itu makanan-makanannya orang pendatang. Orang Arab makanan aslinya Nabi SAW itu makanan pokoknya dulu apa? Gandum, roti keras yang kita lele itu. Atau kurma. Jadi tergantung dari apa? Makanan pokok daerah tersebut. Pertanyaannya, boleh tidak Ustaz kita mengganti makanan pokok dengan makanan jadi? Nah, ulama sudah memfatwakan bahwa boleh kita bayar fidyah dengan menggunakan makanan jadi. Dengan syarat kalau mau bayar fidyah dengan makanan jadi, syaratnya adalah harus menyediakan makanan yang sesuai dengan makanan yang kita makan sehari-hari. Misal Bapak Ibu satu kali makan nasi, ada tomi sayurna, palu marah, palu cela, tempe, telur, karopo. Satu kali makan. Pas bayar fidyah nak bilang anu monatnya Ustaz, naskun limsa. Deh. Nasi kuning 5.000 mau beli. Jangan sesuaikan minimal. Kalau terbiasa makan padang yang 14.000. Ada masakan padang 14.000. Nah kita ini biasa makan padang sederhana di situ. Tidak boleh fidyah kita masakan padang 14.000. Karena minimal harus sejajar dengan ukuran fidyah yang 2 liter. Misal sekarang harga beras 10.000, 12.000. Maka kalau bikin fidyah dengan makanan jadi, minimal harga makanan tersebut 20.000 atau 24.000 rupiah. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau mau fidyah dengan makanan jadi boleh, tapi harga makanan tersebut tidak boleh lebih rendah dari ukuran 2 liter beras. Kalau misalnya sekarang 1 liter 10.000 atau 12.000, maka minimal fidyah itu satu kali kasih makan orang berapa? 20.000 atau 24.000. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh bayar fidyah sama orang-orang itu saja? Boleh atau tidak? Ada kita tahu satu orang miskin, kita suka ini orang miskin karena baik misalnya apa segala macam. Kita maunya fidyah sama orang ini saja. Boleh atau tidak?
Jawabannya boleh. Karena kan setiap hari beda puasa, tidak ada bilang setiap puasa harus satu orang berbeda, tidak ada. Yang penting orang miskin. Jadi selama dia miskin, ya miskin dia bisa dapat. Di satu orang miskin yang pasti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh fidyah dalam bentuk uang dengan alasan tak, Ustaz kalau uang tuh lebih manfaat ya Ustaz karena dia bisa beli sendiri kebutuhannya. Jadi jawabannya kita kembali kepada dalil fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan kepada orang miskin. Jadi boleh dengar Bapak ini, boleh kita kasih uang ke masjid. Misalnya Ustadz di sini ada panitia ambil zakat, kita kasih uang ke masjid atau ke restoran, tapi restoran dan panitia zakat wajib belikan beras atau makanan. Atau misalnya kita titip di warungnya tetangga tak, titip bayar fidyah melalui warung tersebut. Nanti penjaga warung ketemu sama orang miskin, penjaga warung kasih beras. Atau satu rumah makan kita titipi uang fidyah di situ. Orang restoran ini, rumah makan ini harus memberikan makanan jadi itu kepada fakir miskin tersebut. Atau masjid kita kasih ke masjid wajib belikan beras atau makanan. Jadi sampainya itu fidyah kepada orang miskin tidak boleh dalam bentuk uang, tapi kita boleh pakai perantara, dibantu sama orang. Selanjutnya sebelum kita tutup, boleh tidak kita bayar fidyah dirapel atau harus satu kali bayar? Jawabannya Bapak Ibu, bayar fidyah boleh dua cara. Cara yang pertama, bayar per hari. Per hari kalah, hari ini kalah, hari ini bayar fidyah. Hari ini ada kakek tak nenek yang tidak bisa puasa karena sakit atau tua hari ini bayar kalah satu kasih makan orang. Atau ulama juga bilang boleh bayar fidyah dirapel nanti di akhir. Yang tidak boleh Yang tidak boleh itu kebiasaan masyarakat, sebagian masyarakat di Sulawesi Selatan bayar fidyahnya sebelum masuk puasa. Yang bilang, bayar memang misalnya Ustaz, nanti kada lupa ya. Tidak Bapak Ibu. Kita tidak diberikan kewajiban membayar sesuatu yang kita tidak langgar. Tidak puasa itu kan pelanggaran, tapi ada pelanggaran yang punya konsekuensi, bisa jadi tebus ibaratnya. Kalau misalnya kita bayar memang di hari 1 Ramadan untuk 30 hari, nah itu orang meninggal 10 hari Ramadan. Ini kewajiban bayar tak cuma 10 hari, bukan 30. Jadi tidak boleh bayar memang di depan fidyah. Tapi boleh bayar di belakang dirapel. Ada juga kebiasaan masyarakat di Sulawesi Selatan, bayar fidyahnya Ustaz, saya kuundangi orang miskin ke rumahku makan prasmanan. Terus nanti ku kasih lagi Columbus. Nah, kalau begitu, kalau prasmanan tidak ada masalah Bapak Ibu, tapi ingat misal bayar fidyah 30 hari. 30 hari bayar fidyah, hati-hati di sini kalau prasmanan. Pastikan ada 30 orang yang makan. Jangan-jangan yang datang makan 30 orang tapi pas lihat orang kaya semua ini orang mampu. Nah itu enggak. Sedekah itu bukan bayar fidyah. Jadi kalaupun prasmanan harus dipastikan bahwa orang yang hadir itu ada 30 orang miskin. Harus pasti itu orang miskin ini. Cocoknya 30. Gitu. Nah terus seperti itu kurang lebih Bapak dan Ibu. Jadi boleh rapel di akhir atau kita bayar per hari. Dan juga misal kita ambil contoh beras, kita langsung kasus di beras. Kala 30 hari. Kemudian 1 hari berapa kewajibannya? 2 liter. Nah 2 liter kewajiban bayar beras. Jadi kalau misalnya kalanya 30 hari, dia bayar fidyah berapa liter? 60 itu boleh
dibagi ke 30 orang berbeda atau ke satu orang miskin saja. Jadi orang miskin, misalnya kita tahu orang miskin ini saya kasih media 2 karung langsung, boleh. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Nah yang terakhir sekali ada pertanyaan selalu begini, Ustaz, haruskah itu fidyah dibayarkan kepada orang miskin yang rajin sholat, yang tidak macam-macam? Bayar fidyah intinya harus kepada orang muslim. Jadi kalau dia secara lisan bilang saya muslim, nah dihitung muslim itu. Saya beriman, dihitung muslim nih. Jadi kita mau bayar fidyah kepada orang miskin yang kita sayangi karena dia rajin ke masjid, itu bagus. Tapi kalau kita juga mau bayar fidyah kepada orang muslim yang tidak rajin ke masjid atau masih bolong-bolong ibadahnya, itu juga boleh dianjurkan. Untuk apa? Untuk dakwah. Untuk kita tarik hatinya. Jadi bayar zakat fitrah, zakat malta, mau ke orang itu misalnya tidak harus lewat masjid atau fidyah, tidak ada masalah. Tidak harus dia orang yang soleh kita tempat dibayar, yang penting dia muslim. Seperti itu dia Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua diberikan kesehatan dan kenyamanan sehingga nanti insya Allah kita bisa sama-sama semakin maksimal dengan puasa bisa nyaman dengan tadarus Al-Quran dengan sholat malam dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Mari kita tutup dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, mudah-mudahan orang-orang yang kami sayangi yang telah mendahului kami, Engkau berikan kelapangan kubur, cahaya kubur, Engkau jauhkan dari siksa kubur dan fitnah kubur, dan ya Allah mudah-mudahan orang-orang yang kami sayangi yang telah mendahului kami tersebut Engkau masukkan ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, semoga kami yang masih hidup dan orang-orang yang kami sayangi yang telah mendahului kami bisa reuni nanti di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kepada kami yang masih hidup, mudah-mudahan kami bisa maksimal untuk memanfaatkan waktu kami beribadah di bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Tadarus dengan baik, puasa dengan baik, sholat malam dengan baik, dan mudah-mudahan kami bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah kehidupan kami yang penuh berkah. Lancarkanlah segala urusan kami, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk-petunjuk. Kembalikanlah kami ke jalan yang lurus jika kami belok, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ampunkanlah dosa-dosa kami. Jadikanlah kami nyaman dalam beribadah. Jadikanlah kami nyaman dalam sholat. Jadikanlah kami nyaman dalam berzikir, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas kesalahan dan kelebihan kata. Ada amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, amalan 30 juta. Apa itu amalan 30 jutanya? Nabi SAW bilang, siapa yang sholat subuh di masjid, terus dia singgah, dia duduk sampainya syuruk, terus dia sholat 2 rakaat, dia dapat pahala umroh sempurna. Jadi waktu syuruk itu bisa masuk ini, sudah masuk waktu syuruk. Jadi ini salah satu amalan 30 juta yang kita bisa dapat. Nggak bayar kayak di travel, tapi dapat kayak pahalanya. Mudah-mudahan kita bisa dapat pahala ini terus menerus setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.